Ahmad Syarifuddin ya, biasa dipanggil Ahmad. Sekarang lagi di greenhouse, miliknya Fakultas Pertanian ya, Universitas Jenderal Sudirman. Acaranya ngapain aja nih? Di sini sedang lagi acara pencampuran pupuk kompos unggul yang diperkaya dengan azolla. Jadi itu kotoran sapi atau feses sapi nanti kan dibikin pupuk kompos. Terus itu kan nutrisinya masih sedikit, diperkaya dengan azolla. Azolla itu mempunyai kandungan nutrisi N yang tinggi sehingga bisa dijadikan sebagai pengganti pupuk urea. Ya, terus dicampur dengan kapur dolomit. Dolomit itu kan sebagai kapur pertanian. Fungsinya untuk penetral atau mendekati pH normal. Karena kan pupuk itu cenderung asam ya. Jadi kalau dikasih dolomit itu akan menjadi normal. Karena kenapa dikasih pupuk dolomit? Karena tumbuhan itu sukanya mendekati pH normal gitu. Lah untuk fungsi dari pencampurannya sendiri buat apa tuh, Mas? Oh ya, kalau dicampur itu berarti kan masing-masing partikel itu kan ada yang sedikit, ada yang banyak. Misalkan pupuk kompos 3 kilo dicampur dengan 300 gram azolla sama 150 gram dolomit. Itu kan udah dicampur ya biar rata ya. Nanti kan ketika dibubukkan ke ladang, ke lahan itu sudah tercampur sempurna sehingga mempermudah tanaman dalam menyerap nutrisinya. Kenalkan, nama saya Fauzi Anwar, saya NIM D1A 017097 angkatan 2017 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang penelitian di sini. Yang saya teliti ini adalah rumput raja. Rumput raja yang akan diteliti yaitu pertumbuhan dan produksinya. Perlakuannya yaitu pemberian kompos dengan penambahan atau pengkayaan azolla mikrofila. Jadi dengan ada 3 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Yang jadi faktorialnya yaitu pengaruh dosis kompos, kemudian yang kedua adalah pengaruh dosis azolla mikrofilanya. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Kemudian yang dianalisis yaitu mulai dari tinggi tanamannya, kemudian ada jumlah tanaman, ada juga jumlah daun, selanjutnya yaitu diameter batang. Nah, kemudian ini dipanen pada hari ke-42. Kemudian setelah hari ke-42 dilakukan panen. Setelah dipanen yaitu dipotong, kemudian diambil sampel, ditimbang seberat sekitar minimal 100 gram hingga 200 gram. Kemudian setelah ditimbang yaitu dipotong-potong, dicacah, kemudian dimasukkan ke oven, didiamkan pada suhu 80 hingga 100 derajat Celcius dengan waktu minimal 48 jam. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui interaksi antara dosis kompos dengan dosis azolla mikrofila. Jadi harapannya dengan pengkayaan kompos yang diperkaya azolla mikrofila, maka pertumbuhan dan produksi dari rumput raja ini dapat meningkat. Ya, demikian penjelasan mengenai rumput raja. Semoga menjadi bermanfaat dan menambah wawasan mengenai agrostologi. Terima kasih. Ini mau diapain, Mat? Mau dipanen, Mas. Oh, dipanen. Oke. Kira-kira cara pemotongannya gimana? Ada aturannya nggak sih? Kalau aturannya juga ada, Mas. Kalau kita kan buat sapi ya, yang penting bisa dimakan oleh sapi. Ya, minimal dari tanah ya berapa? 3 sampai 5 cm lah. 3 sampai 5 cm, oke. Yang penting bisa kemakan sapi. Oh, siap. Gitu. Aduh. Ini kenapa diplastikin, Rin? Biar kamu. Ini ada apa namanya ini? Nggak mau. Ada air. Oh, ada notasinya. Oh. Nggak campur sama gelas lain. Oh, oke, siap. Ini mau dibawa kemana? Oh, dibawa ke lab. Oh, siap. Udah ya?
Oke teman-teman, jadi aku sedang berada di dalam laboratorium ilmu nutrisi dan makanan ternak. Aku ngevlog ya. Oke, jadi saya sedang berada di dalam laboratorium ya. Nih, laboratorium ilmu nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi beginilah suasananya ya. Ketika bulan November, tepatnya sekarang itu hari Kamis tanggal 19 November 2020. Nah, di sini terlihat banyak alat laboratorium ya. Kayak ini oven, itu oven dan itu tanur. Nah, jadi yang membedakan antara oven ini sama yang sebelahnya kayak gitu, itu kapasitas pemanasnya kayak gitu. Jadi kalau ini misal 105, ini mungkin 80 kayak gitu teman-teman. Aku nggak sendirian ya. Di samping di sebelah sana itu ada 2 temen aku ya yang lagi penelitian juga. Ya. Jadi kayak gini. Berhubung sekarang sudah semester 7. Nah, dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Jadi sekarang sudah mulai melakukan penelitian. Nah, yang diteliti itu kandungan protein kasar, lemak kasar, berat kasar, sama serat kasar dari rumput raja atau Penicetum, nama latinnya itu Penicetum purpureopoides gitu ya. Nah, di penelitiannya ini juga merupakan penelitian mengikuti proyek dosen, yaitu Pak Eko Hendarto. Jadi enggak penelitian secara mandiri itu enggak ya. Jadi bisa dikatakan lebih ringan gitu karena sebagian bahan untuk melakukan penelitian itu disediakan oleh Pak Eko Hendarto itu sendiri. Nah, Pak Eko Hendarto sendiri merupakan kepala lab dari Laboratorium Agrostologi ya teman-teman. Variabelnya aku ya sebenarnya bukan variabel yang diteliti di lab gitu ya, tapi berhubung sekarang yang diteliti itu membutuhkan sumber daya yang enggak bisa sendirian kayak gitu. Jadi di sini saya lagi membantunya kayak gitu. Dan kemarin juga pas variabelnya aku juga ini ya dibantu juga, jadi saling membantu aja kayak gitu. Oh ya, untuk variabelnya aku itu tinggi tanaman sama diameter batang kayak gitu. Nah, sekarang itu hari kedua penelitiannya Erin sama Fauzi dimulai kayak gitu. Jadi ini teman-teman, kita mau lihat aku yang mau lihat tahapan penelitian atau salah satu rangkaian penelitian di penelitiannya Erin sama Fauzi gitu ya. Oke. Jadi kayak gini nih. Gimana? Oh, kayak gini baik. Nah. Jadi ini lagi ngapain sih? Ya, ini sedang menimbang kadar abu. Jadi setelah ini kan tadi ditanur, dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 4 jam minimal. Jadi diperoleh abu. Berarti dari rumput yang hijau itu terus hasilnya abu begitu ya? Iya, hasilnya akhirnya akan dibakar. Akhirnya dibakar ya. Jadi begitu ya teman-teman. Itu lagi. Jadi habis ditanur terus ini ditaruh di desikator ya.
Iya ya. Iya. Jadi dikasih desikator. Nah ini desikator ya, desikator. Nah fungsinya itu ini ada namanya. Fungsinya itu untuk menurunkan suhu dari hasil proses penanuran gitu ya. Karena suhu di tanur itu ya panas banget nih gitu ya. Kalau nggak diturunkan ya, ya bisa pecah kayak gitu ya. Cawannya bisa pecah sama ya kalau dipegang aja ya susah kayak gitu sih ya. Jadi butuh desikator untuk menurunkan suhu sampel-sampelnya kayak gitu. Habis ditanur terus ditimbang ya kayak gitu. Oh ya, untuk cara penimbangannya gimana Rin? Jadi kan ada 3 penimbangan. Yang pertama itu si cawannya. Yang kedua cawannya. sampelnya ditaruh. Nah setelah ditanur baru nih ditimbang lagi berat cawan dan sampelnya kayak gitu. Berarti nggak cukup sekali ya? Iya, ada 3 dan lumayan rumit tapi gampang kok sebenarnya. Dan asik. Udah. Tahu. Berarti Kenapa lumayan harus pakai rumit. ini? Kenapa tuh? Nah, karena sebelum ditimbang tuh kalau kita pakai tangan takutnya minyak yang ada di tangan tuh nempel, ya enggak tuh. Oh, berarti biar penimbangannya ya tidak terkontaminasi dan lebih akurat ya. Setelah ditimbang baru deh boleh dikeluarin pakai tangan. Oh, siap. Kalau timbangannya ini kayaknya nggak sama timbangan yang di pasar ya. Enggak dong. Kalau ini namanya apa? Timbangan analitik ya. Nah, habis ditimbang terus dicatat ya si catat. Terus apakah udah selesai ininya? Hasil penelitiannya kayak gitu. Masih perlu inilah ya. Perlu pengolahan data lagi ya. Iya masih harus dihitung dulu. Nanti rumusnya dari bobot akhir terus dikurangi bobot cawan kosong, kemudian dibagi dengan sampel. Wow, berarti ya kayak gitu ya. Nggak apa namanya, yang nggak serta merta kalau udah ditimbang itu hasilnya segitu, itu enggak ya. Jadi perlu rumus lagi buat ngitung lagi gitu ya. Dicari persentasenya. Yang diteliti emangnya apa sih? Variabel apa sih? Jadi ini tuh kan kadar abu buat nyari berat kering atau BK gitu. Nah nanti bakalan ngukur kayak lemak kasar juga, protein kasar juga, serat kasar gitu. Nah kadar airnya kita udah selesai, udah dapet hasilnya juga. Nah ini tinggal ke kadar abu. Nah kalau udah dapet kadar abu nanti buat nyari BK gitu dia. Oh berarti Ada rumusnya juga. kadar abu ini untuk mencari BK ya. BK itu berat kasar ya. Iya ya. Berat kering ya. Nah di sana juga ada apa tuh namanya, water bath ya. Water bath ya buat mempraktikkan meneliti juga bisa in vitro ya. Nah, in vitro itu kayak apa ya, perumpamaan suasana di dalam perut sapi atau perut ruminansia itu gimana gitu ya. Jadi di sini juga ini teman-teman tempat praktikumnya mata kuliah mikrobiologi nutrisi ruminansia. Berhubung sekarang lagi pandemi ya, jadi suasananya sangat sepi kayak gini teman-teman. Dan kegiatan praktikum itu dilakukan secara daring atau secara online ya, karena ya masih
ada himbauan pelarangan untuk melakukan kuliah secara offline gitu, tetap muka karena ya sangat beresiko juga sih. Di Purwokerto sendiri masih ini ya, daftar orang yang positif karena COVID itu masih fluktuatif gitu ya, masih ada peningkatan terus bisa turun terus masih ada meningkat lagi kayak gitu. Jadi seperti itu. Perkuliahan sama praktikum juga dilakukan secara daring kayak gitu. Nah, sekarang itu jam berapa nih? Jam 5 ya. Nah, oh iya teman-teman, jadi di lab ini juga biasanya ya diisi sama teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian sampai larut malam ya gitu, bahkan sampai nginep di sini itu ada. Soalnya ya kayak buat nanur, buat ngoven itu butuh waktu yang enggak cepet gitu ya. Butuh waktu kayak 8 jam, 6 jam. Jadi seperti itu. Labnya para orang-orang sabar kayak gitu ya.